Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Amanda Asyhara Putri dari kelas 5F dengan NIM 20200152001 ingin menyimulasikan muatan IPS. Simulasi praktik pembelajaran yang saya lakukan ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Dr. Heri Maria Zulfiati MPD. Manusia kadang tidak sadar bahwa yang dilakukan akan merusak lingkungan. Nah, mari membuat kelompok itu bagi jadi 2 kelompok ya. Iya, bro. Setia berkelompok dengan Asdika dan Mbak Noviani berkelompok dengan Mbak Ika. Iya, bro. Nah, itu akan menyampaikan manfaat mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu supaya kita dapat merawat dan menjaga lingkungan sekitar, menanamkan rasa tanggung jawab, kesadaran diri dan kepekaan manusia terhadap makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya, menjadi manusia yang peduli lingkungan dan mampu memanfaatkan atau mengelola sampah dengan bijaksana.
plastik dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lain. Terima kasih. Kemudian akan kita bahas. Ada yang mau membacakan? Silakan Mbak Cika. Dari yang mana? Kemudian sampah dari sungai akan mengalir ke laut. Laut akan tercemar oleh sampah plastik. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Kemudian plankton akan dimakan ikan dan ikan tersebut dimakan oleh manusia. Dengan demikian mikroplastik berpindah dari plankton ke makhluk lain termasuk manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar dapat membahayakan kesehatan. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap dalam tubuh. Lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Iya, maka dari itu pentingnya mengelola sampah plastik dengan baik. Jika kita membuang sampah plastik sembarangan, misalnya membuang sampah di sungai atau di laut, nanti air laut atau sungainya itu akan mengandung mikroplastik, kemudian dimakan oleh biota laut, misalnya ikan, dan ikan itu dimakan oleh kita, maka akan mengganggu sistem pencernaan. Amati gambar berikut. Apa hubungan manusia dengan sampah plastik? Ada yang bisa menjawab? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari plastik. Coba kalian ingat-ingat di rumah kalian barang apa yang terbuat dari plastik? Kursi, bungkus Celengan, ya, mulai dari meja, kursi, celengan, botol minum kalian. bisa pakai kerupuk. Iya, semuanya berasal dari plastik. Nah, apa yang terjadi jika sampah plastik dibuang sembarangan? Apa tidak dapat tidak dapat terurai. Tidak dapat terurai dan dapat mencemari lingkungan. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kalian. Nah, sekarang Ibu akan meminta kalian pembelajaran di luar kelas. Mengamati jenis sampah di sekolah, mulai dari jenis sampah, mengisi sumber sampahnya, berapa kali terlihat. Tidak sedang kelompok ya. Ya, Bu Guru. Baik, silakan anak-anak untuk kelas melakukan pengamatan. Diberi waktu 25 menit. Itu akan mendampingi kalian. Untuk kelompok 1 dan 2 mengamati di lapangan depan sekolah, dan untuk kelompok 3 dan 4 mengamati kelas 1 sampai kelas 3. Iya, Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengamati di luar kelas tadi? Sudah, Bu. Coba Ibu akan mengetahui hasil pengamatan kalian. Sampah jenis apa yang paling kalian temukan? Plastik. Mengapa jenis sampah itu yang paling banyak ditemukan? Karena banyak orang-orang lebih menggunakan plastik untuk makan dan minum. Ya, benar sekali Mbak Ika. Contoh ya teman-teman. Iya.
Sekaligus rindu dari saya. Nah, kita masuk di penghujung pembelajaran. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Perubahan bumi bisa disebabkan oleh faktor